Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salima Arif Nur Kamila, NPM 102200031. Saya merupakan mahasiswi di STI STMI Bandung, Prodi Akuntansi kelas C1. Video kali ini merupakan video pembahasan tentang pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian. Kasus pertama infeksi COVID-19 pada awal Maret 2020. Sejak saat itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi COVID-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik atau BPS Agustus tahun lalu menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 minus 5,32%. Sebelumnya, pada kuartal 1 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97%. Turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,2% pada periode yang sama 2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Semeru Research Institute, lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian publik, pada Agustus 2020 merilis catatan kebijakan mereka yang berjudul Mengantisipasi Potensi Dampak Krisis Akibat Pandemi COVID-19 terhadap Sektor Ketenagakerjaan. Dalam catatan itu, tim riset Semeru menggarisbawahi setidaknya ada 2 implikasi krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada sektor ketenagakerjaan. Pertama, peningkatan jumlah pengangguran. Yang kedua, perubahan landscape pasar tenaga kerja pasca krisis. Dikutip dari kontan.co.id, sampai awal 2021, pandemi COVID-19 belum juga dapat diatasi. Di dunia, sudah sekitar 95 juta kasus dan lebih dari 2 juta kasus kematian terjadi. Di negara kita, orang sudah membicarakan kemungkinan 1 juta kasus dalam waktu tidak terlalu lama lagi, serta angka kematian mendekati 30.000 jiwa. Yang amat perlu diwaspadai adalah angka kepositifan kita yang sudah berkisar 20% bahkan dalam beberapa hari sampai 30%. Padahal kita ketahui rekomendasi WHO adalah hanya 5% saja. Angka kepositifan menunjukkan bagaimana besarnya penularan terjadi di masyarakat. Dan angka kita menunjukkan 4 kali atau bahkan pernah 6 kali dari angka WHO. Pemerintah dan kita semua harus terus menangani aspek kesehatan pandemi terburuk sepanjang kita hidup ini. Maka sudah kita ketahui bersama pula bahwa corona memberi dampak amat besar pada sektor ekonomi dan sosial di dunia. Ini tentunya harus ditanggulangi dengan penuh perhatian. Dunia usaha mengalami tantangan amat berat. Sekitar setengah dari 3,3 miliar pekerja di dunia menghadapi resiko kekurangan uang dan kehilangan pekerjaan dalam berbagai tingkatannya. Sektor ekonomi informal juga terpukul hebat. Jutaan petani di dunia, begitu juga pekerja migran menghadapi situasi ekonomi yang berat dengan berkurang atau bahkan hilangnya penghasilan mereka. Dikutip dari berita1.com, pandemi COVID-19 memberi dampak amat besar pada sektor ekonomi dan sosial di dunia, termasuk Indonesia. Pengamat kebijakan publik dan pelaku bisnis, Saiful menyebut ada 3 dampak besar pandemi COVID ini bagi perekonomian nasional. Dampak yang pertama menurutnya adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. Ekonomi itu akan naik apabila daya serap atau daya belinya tinggi.
Pasar yang sukses akan menciptakan regulasi itu adalah pasar yang mampu menciptakan daya beli yang tinggi. Karena regulasi daya beli itu memberikan pengaruh sekitar 60% terhadap naiknya sebuah ekonomi. Ungkap Saiful dalam talk show virtual bertajuk Brol Bareng Live mengusung tema dampak COVID-19 bagi perekonomian negara di Radio Muara Jakarta belum lama ini. Dampak kedua dikatakannya adalah bahwa pandemi COVID-19 ini menimbulkan adanya ketidakpastian kapan akan berakhir, sehingga di bidang investasi juga melemah dan berdampak terhadap berhentinya sebuah usaha. Kita analisis teman-teman, kita pelaku usaha di bidang warteg contohnya, atau transportasi, traveling, mungkin juga para dunia seniman seperti musisi, artis, dangdut, dan lain-lain. Sehingga hal seperti ini mengacu kepada pemberhentian beberapa karyawan alias PHK dan sebagainya. Sedangkan dampak yang ketiga yakni pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun. Akibat dampak tersebut, pemerintah telah melakukan tindakan cepat. Program vaksinasi, ada program pemulihan ekonomi nasional, BLT, bantuan modal usaha UKM atau UMKM. Ini harus dimanfaatkan dengan baik dan benar. Selain itu, untuk mengatasi pandemi ini, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan dalam perekonomian melalui pemanfaatan teknologi, lalu penguatan, pengaturan, dan pengawasan sektor keuangan, serta pengembangan pasar modal domestik atau menciptakan pasar yang produktif. Untuk mengatasi itu, pemerintah harus menggandeng swasta untuk pendidikan, disertai bimbingan kepada para pelaku usaha tentang UMKM atau UKM, agar bisa bersaing dengan menciptakan pasar domestik yang produktif, dan kemudian produknya dijual dengan memanfaatkan digitalisasi. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.